penundung di jalan kebenaranmu. Kami berdiri, kami rindu, puaskan hati kami, puaskan jiwa kami. Pasukan ya Bapa, dengar firman-Mu yang kudus, tumbuhkan dalam lega hati kami ya Bapa. Tumbuhkanlah firman-Mu dalam hati kami Bapa. Dan biarlah berkungat di dalam setiap hati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Menjadi seperti pohon yang berbuah manis, lebat, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau lah yang kami bukukan ya Bapa. Hanya Engkau lah yang dapat menuntun kami. Kami buku firman-Mu ya Bapa. Kami buku arah-Mu ya Bapa. Terangilah setiap jalan kami Bapa. Arahkan kami untuk selalu berjalan dalam kekudusan kesucian-Mu. Sejak kami hidup di bumi ini, hingga kami sampai ke surga nanti. Bapa, kami membukukan Engkau, kami mengharapkan firman-Mu menghiasi setiap hidup kami, menerangi setiap langkah kami, bagaikan terang dalam kegelapan dunia ini ya Tuhan, kami butuh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, malam ini kami akan mendengarkan sedikit firman kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Urapilah setiap kami yang ada di sini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami menghayati, dan terlebih penting ya Bapa, agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, dan biarlah hanya Engkau yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini ya Bapa, agar firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ker, 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 dari Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu ya Bapa. Haleluya, amin, amin. 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 Terima kasih Pak. Silakan Pak Kuyung. Oke, shalom, selamat malam. Shalom, selamat Berarti malam. di sana di Bapak Ibu jam 10 ya sekarang, jam 22 Jam ya. 10 menit. Oke, puji Tuhan bisa kenal, mungkin baru pertama kali ini berjumpa dengan saya. Ya, saya Iya. perkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Buyung Kosaputra. Saya sehari-hari masih aktif juga bekerja di dunia marketplace. Saya juga melayani di GSKI dan malam hari ini kita diberikan kesempatan walaupun jarak kita berjauhan tapi kita tetap bisa saling mengisi, saling melayani satu dengan yang lainnya. Ya, saya juga sambil melayani juga karena memang saya setiap hari pagi juga saya live di YouTube, ya di YouTube channel CPS Television, bahkan Senin malam, Rabu, Kamis itu saya melakukan juga membuat persekutuan doa di dalam komunitas CPS Television itu di TikTok tapi ya. Mungkin Bapak Ibu kan di sana yang saya dengarkan gitu ya nggak ada ya. Nah, saat ini pun di malam minggu saya ini sedang live ya. Jadi ini perangkat saya semua sedang live di TikTok pun juga sedang live. Saya sudah majuin karena jam 9 harus dengan Bapak Ibu. Jadi saya bilang sama yang komunitas di TikTok, saya majukan dari jam 7.30 tadi. Nah, jadi kita sempat berbincang-bincang mengenai hal-hal ya, berbicara tentang hal-hal spirit ya, hal-hal spiritual. Jadi sempat saya sudah pamit, tapi tetap mereka live, mereka sedang lanjut
sedang ngobrol, karena di malam minggu saya membuat acaranya ya ngobras, ngobrol santai gitu ya. Bersantai. Ngobrol santai sambil silakan mau ngopi, mau sambil makan snack silakan, tapi kita sharing firman Tuhan, sharing pengalaman kehidupan yang dialamin. Nah, itu juga banyak, ada yang dari Inggris, ada dari Manado, ada dari Semarang, bahkan juga dari Los Angeles gitu kan, gabung. Jadi disitulah. Itu tadi sempat sebelum ini tadi sempat terputus, jadi saya sempat tanganin dulu karena memang fokusnya semua ada di sini. Ada di ruangan saya ini semua terkonsentrasi, terkontrol semua dari sini. Ya dari tempat yang kecil yang ada di Tangerang ini gitu. Ada di Tangerang kebetulan. Nah, salam kenal buat Ibu Wina, Ibu Lisa, Ibu Nena, terus ada siapa nih? Ibu Muti, ada Ibu Jess ya, S Kandita, terus ada Pak Hindra, ada Ibu, Oh ibu ya? Oh ibu mohon maaf. Nona, 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 Pak, Nona, Pak, Masih Nona. single. Gitu ya. Mohon maaf, mohon diampunkan. Terus ibu apa Vivina ya? Oke, jangan sampai saya salah di sini ibu-ibu semuanya gitu ya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata gitu. Nah, ya karena saya memang sambil Ya memperhatikan dimaklumi, juga, Pak. ya sambil memperhatikan juga, sambil live juga gitu kan. Ya bersyukurlah diberi kesempatan malam hari ini buat sharing kepada ibu-ibu semua. Berarti ini semua berdomisilinya di Hong Kong dan di mana lagi nih? Semua di Hong Kong semua ini Taiwan, dan di Taiwan. Taiwan, Pak. Oke, ya luar biasa walaupun berjauhan tapi kita tetap dekat. Kuasa Tuhan tetap bekerja ya. Jadi tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Ini yang saya alamin. Jadi kalau kita berbicara tentang energi ilahi, wah ini luar biasa. Dimanapun saya bilang ibu-ibu ya karena nggak ada bapak-bapak di sini cuma saya doang. Jadi semua ibu-ibu di sini walaupun jarak berjauhan ingat energi ilahi itu yang perlu untuk kita lakukan, kita gunakan ya. Banyak orang hanya belajar mengisi pikirannya, tetapi hatinya tidak dia isi. Banyak orang hebat soal teologi ya. Banyak orang hebat berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak banyak orang hebat mempraktekkan, menunjukkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini yang sangat dibutuhkan di zaman akhir pada saat ini. Jadi apapun kita, siapapun kita, kita harus sadar bahwa kalau kita sering melihat ada orang yang belajar ilmu, belajar ini, mereka berusaha untuk menyerap energi. Pernah dengar ya? Mereka berusaha untuk menyerap energi alam, energi matahari, energi leluhur. Nah, ini yang harus kita sadari, kita juga ada energi. Apa? Energi ilahi. Nah, energi ilahi jauh lebih dahsyat daripada yang lainnya. Energi ilahi jauh lebih dahsyat daripada roh-roh leluhur. Energi ilahi jauh lebih tidak ada tandingannya dibandingin apapun. Siapa sih yang bisa melawan Tuhan kita Yesus Kristus? Tidak ada. Amin. Nah, ini yang harus kita sadari dan banyak orang percaya lebih mempercayai keyakinan diri sendiri, lebih mempercayai orang lain, teman, tetapi dia kurang mempercayai Tuhan. Dan harus disadari buat ibu-ibu semua di sini, kalau kita kurang mempercayai Tuhan, sebenarnya kita sedang menyangkal Tuhan. Kok begitu? Iyalah. Sekarang begini ibu-ibu. Ibu-ibu sadar nggak kalau hari esok ibu-ibu diberkati Tuhan, ibu akan dibawa ke padang rumput yang hijau? Sadar nggak besok itu hidupnya seperti apa? Semua ada di dalam tangan Tuhan? Kan sering nih, ibu-ibu merasa khawatir, besok saya gimana ya? Saya nggak bisa makan nih. Saya nggak punya uang. Pernah ada kekhawatiran seperti ini? Ya, Pernah ada. Sadar nggak? Ketika sadar. kita khawatir akan hari esok, di situ kita sedang menyangkal Tuhan. Kita sedang menyangkal Tuhan loh. Kita sedang menolak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita. Seseorang yang dia bergaul karib dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia tidak ragu. Kenapa? Karena tanganku di dalam tangan dia, dalam genggaman dia. Aku percaya, seandainya pun besok saya tidak makan, saya tetap bersama dengan dia. Seandainya pun besok saya tidak diberi kesempatan hidup, saya tetap bersama dengan dia. Ini yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Dan energi inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Nah, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ya,
Kalau kita mau belajar di firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3, pasti semua sudah sering pernah dengar. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak dapat aku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sadarkah bahwa hal ini terjadi karena sering sekali orang meminta pertolongan kepada orang lain dan mungkin kita salah satunya yang diminta pertolongan. Tetapi kita tidak bisa menolong. Ya, kita nggak punya apa-apa. Kita sulit. Kita kerja banting tulang. Untung nggak remuk tulangnya kita kerja banting tulang. Begitu kan ya. Untung nggak remuk tulang kita. Kita banting-banting setiap hari. Siang jadi malam, malam jadi siang gitu kan. Kita nggak peduli hanya demi uang. Tetapi kita tidak pernah bisa menolong orang lain. Sering seperti ini terjadi. Tetapi kita tidak sadar kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, dimanapun ibu-ibu berada, bergaul karib dengan Tuhan, kita menyerap energinya Tuhan. Kalau ibu-ibu bergaul dengan dunia ini, dengan semua percintaan dunia ini, kita sedang menyerap energi dari dunia ini. Kalau kita bergaul dengan kuasa kegelapan, setan, iblis, dan sekutunya, ibu-ibu sedang bergaul, sedang menyerap energi daripada setan dan kegelapan. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Dengan siapa kita bergaul, kita menyerap energi yang ada. Dan setiap kita dimanapun pasti ada energi yang kita bawa dalam diri kita. Tetapi pada malam hari ini kita belajar. Yuk, biarlah energi yang melingkupi kita, yang menaungi kita hanyalah energi ilahi yang dari surga. Kita mungkin berbeda. Tapi kita belajar, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita menyerap energi dari Tuhan. Kita menyerap energi ilahi, energi yang dari surga tersebut. Dimanapun ibu-ibu berada, pasti menjadi saksi Tuhan. Pasti melayani hati dan perasaan Tuhan. Ini kuncinya. Melayani hati dan perasaan Tuhan. Ibu-ibu berkumpul di Zoom ini pun melayani satu dengan yang lainnya. Ada yang sakit, yang di Taiwan sakit, Ibu Lisa. Yang lainnya ikut menopang, mendoakan. Yang lainnya sedang ada masalah, yuk ikut mendoakan. Ini persekutuan ini penting. Sama seperti yang saya lakukan, saya ada di live TikTok dan semua yang ada di sana ketika ada masalah mereka bilang, "Pak, saya lagi ada masalah." Ya udah kita doakan sama-sama. Satu dengan yang lainnya kita saling topang, saling mendoakan. Dan ingat, energi ilahi tidak bisa dibatasi oleh jarak. Tidak bisa dibatasi oleh waktu. Ini kuncinya. Kalau energi yang lain pasti terbatas. Energi yang dari leluhur terbatas. Bahkan energi dari leluhur menyeberang pulau, apalagi menyeberang negara seperti ini. Jauh jaraknya. Nggak bisa berkuasa apapun juga. Beda penguasa. Tetapi kalau energi ilahi yang dari surga. Mau ibu-ibu ada dimanapun juga. Wow. Tetap menembus semua batas. Ini yang terjadi. Mari kita harus sadari untuk hal ini ya. Nah, ketika dikatakan di sini bahwa pada satu hari pada saat pukul 3 petang, Petrus
Ya, kita tahu siapa Petrus. Dia orang yang menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Dia takut melihat penderitaan. Dia takut ketika melihat Yesus disalib. Dia takut ketika melihat Yesus pada saat dicambuk, disiksa. Dia takut. Sadarilah, ibu-ibu, ketika kita takut akan hari esok, kita menyangkal Tuhan. Ibu-ibu takut besok aku mesti gimana? Bayar hutang gimana? Saya mau makan apa? Kita menyangkal Tuhan. Hanya beda kalau Petrus melihat apa yang dialami oleh Yesus. Tapi kalau kita melihat di depan mata kita bagaimana penderitaan, kesulitan, kesukaran menerpa hidup kita. Ketika kita takut, kita menyangkal Yesus. Bahkan kalau orang yang mengenal Yesus, dia pasti berubah dalam hidupnya. Dia berubah dalam berkata-kata. Dia tidak sembarangan menuliskan komentar apapun juga. Tidak. Ini. Tapi ketika kita sembarangan berkata-kata, kita sembarangan berkomentar, kita sedang menyangkal Yesus. Berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Ini kunci. Jadi ketika Petrus melakukan hal itu tetapi Tuhan pulihkan, dia menyadari kesalahannya dan dia berubah, dan disitulah segala sesuatunya terjadi. Disitulah dia menyerap energi ilahi tersebut. Disitulah dia berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Dia berjalan di dalam Roh Kudus. Dan apa yang dia lakukan? Wow. Ibu-ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Setiap kita. Walaupun kita berbeda tempat. Berbeda jam, selisih 1 jam. Tapi kuasa Tuhan itu luar biasa. Itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia berhasil melewati masa sulit dia, melewati bagaimana dia menyangkal Tuhan dan dia menyerap energi dari Tuhan, dan dia melakukan segala sesuatunya dengan energi yang dari surga tersebut. Kenapa saya bilang energi? Kenapa saya menggunakan kata energi? Ya, manusia pasti akan lebih tertarik menggunakan kata energi, apalagi orang-orang dunia. Wah, berbicara energi, dia bisa pukul jarak jauh. Dia bisa menjatuhkan orang dari jarak jauh. Begitu kan? Sadar tidak? Kita pun juga bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Bahkan kita jauh lebih dahsyat. Lintas negara. Energi leluhur nggak bisa lintas negara. Orang yang belajar energi dari Ratu Pantai Selatan nggak bisa mau menyerang orang yang ada di Hong Kong, di Taiwan. Nggak bisa. Mereka yang menguasai ilmu-ilmu kekuatan energi dari Pantai Selatan terus mau menyerang Nona Judit, ya Nona Judit, Ibu Judit daripada saya salah nanti, daripada saya salah, Ibu Judit deh ya, mau menyerang, mau menyantet, ibaratnya gitu ya, nggak bisa, nggak bisa. Yang mempelajari kekuatan-kekuatan gaib mau menyerang Ibu Wina, nggak bisa. Kenapa? Beda penguasa. Setiap negara ada penguasanya. Tetapi kita memiliki dan kita bergaul karib dan kita memiliki energi ilahi yang dari surga, penguasanya seluruh dunia ini. Bahkan bukan hanya di bumi, tetapi juga dia penguasa di surga, di kerajaan Bapa. Dia yang menjadi rajanya. Energi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat. Luar biasa. Jadi jangan pernah kita merasa minder. Ketika ada orang mungkin kesulitan, berikan apa yang kita bisa. Bahkan apa yang dilakukan oleh Petrus. Ketika dia melihat orang itu, bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Orang yang sulit, orang yang sukar, dia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang yang susah ini mengharapkan mendapatkan pertolongan, bantuan, sedekah dari Petrus. Tetapi apa yang dia berikan? Jauh lebih dari apa yang dia harapkan. Jauh lebih besar, jauh lebih berharga, jauh lebih bermakna dari apa yang mereka pikirkan. Dikatakan Petrus, "Emas dan perak tidak ada padaku." Kita sering sekali merasa, kita punya apa sih? Saya bukan orang kaya. Saya masih bekerja, saya masih berpeluh, saya masih berkeringat, saya masih kerja keras, mengumpulkan uang, bekerja. Bahkan mungkin buat diri kita sendiri aja ya pas-pasan lah ya.
Itu kan kalau berbicara pas-pasan ya pas kita butuh mobil kita bisa punya mobil, pas kita butuh rumah kita punya rumah ya pas-pasan lah semuanya lah ya kan gitu kan. Bagaimana Bu Jess? Puji nama Tuhan. Amin. Ya kan kita semua serba pas-pasan. Pas pengen punya rumah, ya pas ada. Pas pengen naik mobil, pas ada mobil gitu kan. Nah ini Amin. yang belum menikah pas pengen menikah, ya Tuhan sediakan pas lah semuanya pas sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Intinya itu. Nggak perlu dikhawatirkan lagi. Bahkan apa yang diberikan contoh oleh Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada pada saya. Emas dan perak tidak ada pada ibu-ibu semua yang ada di sini. Nggak ada, nggak punya. Ibaratnya kita nggak kaya-kaya banget kok. Memang kita nggak kaya, tetapi kita sangat kaya. Kenapa? Kita punya semuanya yang Tuhan punya. Kenapa? Karena kita percaya kepada Dia. Dia penguasa di bumi dan di Surga. surga. Dikatakan apa? Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, ini suatu kekuatan, suatu power yang luar biasa. Ibu-ibu nggak punya harta, nggak punya emas, nggak punya perak. Saya juga nggak punya. Tetapi apa yang ada pada kita? Kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Bapa di surga, Bapa Elohim Yahweh. Wah, itu luar biasa dahsyat. Ketika itu kita percayai, kita punya, orang punya masalah, kita tinggal doakan. Dan kita percaya, orang yang mungkin usahanya mandek, macet, bisa berjalan kembali. Orang yang mungkin sakit, terseok-seok, ketika kita dengan iman, kita berikan bantuan dengan apa? Doa. Maka dia pun bisa berjalan kembali. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Dan di tengah, coba ya bayangkan di tengah dunia saat ini kita harusnya bersyukur teknologi kita bisa berkumpul dengan Zoom seperti ini. Saya di Indonesia, ibu-ibu di Taiwan, ada yang di Hong Kong. Kita bisa berkumpul. Pernah nggak terpikir sebelum pandemi? Dulu pandemi orang berkeluh kesah, Tuhan kenapa sih ada pandemi? Tuhan apa sih Tuhan nggak bisa tolak gitu loh ya, jangan ada pandemi. Tapi Tuhan izinkan, tetap aja jalan pandemi 3 tahun, bablas, habis semuanya. Dan banyak korban. Tetapi Tuhan mempercepat bagaimana supaya orang bisa mengenal Tuhan. Melalui apa? Teknologi. Kita bisa membangun sebuah tempat ibadah tanpa izin. Oh, siapa yang mau ngurus izin, orang kita ibadah online kok. Ya kan? Membangun gereja tanpa gedung. Yang dibangun karena manusia batiniannya. Ya sama seperti sekarang saya ada persekutuan ya, dan semuanya itu dari berbagai negara. Ini saya masih live semuanya itu di sini di TikTok. Itu siapa yang menyangka? Tapi apa yang ada pada kita? Ingat, energi yang dari surga. Kita yakin dan percaya kepada Tuhan, maka kalau orang mungkin nggak ngerti, kurang paham, kok bicaranya energi? Ya hadirat Tuhan lah ada pada kita. Hadirat Tuhan itulah energi itu. Dahsyat. Ketika kita membawa hadirat Tuhan, setan dimanapun pasti akan minggir. Kekuatan dimanapun pasti akan minggir. Bahkan mungkin sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita pun dia akan lenyap. Kenapa? Karena kuasa hadirat Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kita berserah sama Tuhan. Apapun yang terjadi, pokoknya aku percaya kepada Tuhan. Ini yang kita lakukan. Bahkan dilakukan apa sama Petrus? Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang ibu-ibu yang lagi stres, ingat ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita membantu apa? Pasti berjalan. Yang buntu, yang nggak bergerak lagi berjalan. Usaha yang mati berjalan. Yang sakit kembali pulih normal, berjalan menuju ke pemulihan. Yang sakit hati, yang kecewa, yang mungkin selama ini susah untuk mengampuni, malam hari ini bisa mengampuni. Amin. Jadi ibu-ibu di sini, kalau masih ada beberapa di antara kalian yang masih menyimpan dendam, kesal, amarah, kecewa, lepaskan pengampunan. Hmm. Apa? Itu pintu, itu celah
untuk kita dekat dengan kanker dan tumor serta turunan-turunannya. Jangan ada dendam, kecewa, marah, jangan. Lupakan. Ya, lupakan. Kita harus belajar bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Masa depan kita hanya ada di tangan Tuhan. Jangan bergantung dengan yang lainnya. Siapa yang bisa menjamin ibu-ibu besok pagi masih hidup? Ada? Yang bisa menjamin, Pak, saya besok masih hidup, Pak. Ada? Nggak ada yang tahu. Saya tidak bisa menjamin ibu-ibu besok masih hidup. Saya sendiri tidak bisa menjamin diri saya besok masih hidup. Ini kuncinya. Tapi kita harus belajar, yuk. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, mungkin ada orang lain, teman kita, saudara kita yang sakit, ya udah, doakan. Kita punya energi yang dari surga. Bahkan saya kalau tadi pagi mungkin ada yang melihat saya punya pelayanan tadi pagi live di YouTube. Bahkan saya mendoakan dengan air kesembuhan dan mendoakan dengan minyak urapan. Nah, itu sering sekali mujizat terjadi. Bahkan yang mengalami sakit, lumpuh, dia bisa berjalan lagi. Bahkan ada seorang anak yang sudah kritis karena ginjalnya sudah dipasang selang segala macam, mujizat terjadi. Bahkan pelepasan pun orangnya ada di Papua, saya ada di Jakarta. Pelepasan selama 2 jam terjadi. Tidak mustahil juga. Buat ibu-ibu semua yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan pada malam hari ini, Tuhan melawat ibu-ibu. Karena Tuhan juga ada di tempat ibu-ibu masing-masing semua satu persatu. Ada tempat Ibu Wina, ada tempat Ibu Tisa, Ibu Neni, Ibu Jess, Ibu Mutia, Ibu Indra Judit, ada Ibu Vivina. Ada di tempat masing-masing. Pertanyaan saya, percaya nggak ada Tuhan di situ? Nah, kalau kita percaya ada Tuhan di samping kita dan bersama dengan kita, apalagi sih yang mau ibu-ibu takutin? Takut, Pak, saya belum menikah. Ngapain mesti takut? Kita sudah sama Tuhan kok. Dan kita mau bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Pak, saya lagi hidup dalam kesusahan, kesulitan kita tidak kita rasakan selama kita bersama dengan Tuhan. Wow, hadiratnya itu membuat kita walaupun ada dalam masalah, tetapi kita tidak merasakan masalah tersebut. Ketika kita ada di dalam sakit penyakit, penderitaan, kita tidak merasakan penderitaan itu walaupun kita hidup sedang menderita. Karena hadirat Tuhan itulah. Banyak orang hanya pandai berbicara teologi, tetapi dia tidak pandai bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya kita jangan bangga kalau kita mungkin sekolah tinggi, kita hebat di dalam berteologi ya. Tuhan nggak butuh itu. Yang Tuhan butuhkan bagaimana kita memperagakan kasih Tuhan dalam hidup kita terhadap sesama kita. Ini bagaimana menunjukkan iman kita kepada sesama kita. Ini yang harusnya kita lakukan. Jadi ibu-ibu di Taiwan dan di Hong Kong ini bisa menjadi saksi Tuhan. Harus bahkan saksi dan terang Tuhan. Walaupun jaraknya mungkin satu dengan yang lain berjauhan, tetapi kita satu dalam roh, spirit. Itulah energi Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dia bisa menguatkan orang yang lemah. Bahkan dia bisa membangkitkan yang harapannya sudah mati. Yang merasa masa depannya sudah mati, maka dia bisa dibangkitkan walaupun jauh, berjauhan. Saya mengalami betul bagaimana melayani secara jauh live stream seperti ini. Dan gak kebetulan ini kan tiba-tiba saya dihubungi sama Ibu Jess untuk sama-sama ada di sini. Saya nggak tahu juga ceritanya gimana Ibu Jess bisa tahu menghubungi saya gitu kan. Apakah dari sekretariat yang langsung nih hubungin Pak Buyung gitu. Nggak tahu karena saya sudah sempat bertanya sama sekali gitu loh. Tapi ya udah dia diminta saya ayo gitu. Justru ini kesempatan. Apa yang ada pada kita? Apa yang sekarang ibu-ibu punya? Adakah yang lebih hebat dari keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Adakah yang lebih besar selain iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya. Yang terutama. Tidak ada yang lain. Tidak ada pilihan. No choice. Hanya Yesus yang kita perlukan. Yang kita butuhkan.
Sesulit apapun, sekeras apapun ibu-ibu bekerja, Yesus yang memberi kekuatan. Yesus yang memberi pertolongan. Yesus yang memampukan kita bisa melewati semuanya. Dan kita harus sadar, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita bisa mati kapan saja. Makanya kita perkarakan diri kita. Kalau kita dengar lagunya, kita belajar. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Kita harus sadari, kita harus perkarakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu ini. Kita mau sombong, nggak ada gunanya. Justru kenapa Tuhan izinkan Petrus tidak punya emas dan perak. Kalau dia punya emas dan perak, pasti beda ceritanya. Benar nggak? Tuhan izinkan Petrus tidak punya emas dan perak. Kalau dia punya emas dan perak, ada orang pengemis minta bantuan, minta sedekah, dia pasti akan berikan duit. Wah, hebat gua. Tapi enggak. Tuhan menyediakan lebih daripada itu. Ada suatu power yang dahsyat. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya, demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Ini luar biasa loh. Dia memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan izinkan. Dan kalau kita semua di sini saat ini mengalami kesulitan, kesukaran, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Dan itu bukan kebetulan. Ingat Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun, setiap kita yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti dia mengenal Tuhan dengan baik. Orang yang mengasihi Tuhan dia tidak akan menyakiti hati dan perasaan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Karena dia mengasihi. Ibu-ibu ketika mengasihi pasangannya, lawan jenisnya, berusaha untuk tidak menyakiti. Berusaha untuk menyenangkan. Berusaha untuk cari tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Supaya jangan sampai salah bertindak. Betul nggak? Makanya dia mengasihi. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kuncinya jangan sampai kita menyakiti hati dan perasaan Tuhan. Inilah bagaimana caranya kita menjaga, memelihara energi yang dari surga tersebut. Energi yang luar biasa. Ibu-ibu punya energi itu semuanya. Energi ilahi. Ketika ibu-ibu percaya, Tuhan aku percaya, Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, aku percaya Engkau ada dalam diriku, kita bergerak di dalam hadiratnya. Kita bergerak dalam hadiratnya, kita tinggal di dalam hadiratnya, kita berjalan bersekutu setiap saat, setiap waktu bersama dengan Tuhan, kita berjalan dalam energinya Tuhan. Kalau kita berjalan dalam energinya Tuhan, mau ada badai sebesar apapun, kita dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Amin. Masalah boleh datang, pasti ada masalah. Saya mau tanya dulu di sini, siapa yang tidak punya masalah? Adakah yang tidak punya masalah? Oke, yang punya masalah boleh angkat tangan. Yang punya masalah boleh angkat tangan. Yang punya masalah ada. Yang punya masalah boleh angkat tangan. Jujur, jujur, jujurlah padaku. Yang punya masalah boleh angkat tangan. Ayo, saya mau lihat tangannya. Jangan malu. Ayo, yang punya masalah boleh angkat tangan. Haleluya, semuanya punya masalah. Saya tahu sih semua punya masalah ibu-ibu. Kenapa? Wajah ibu-ibu semua wajah bermasalah, termasuk saya. Semua wajah-wajah bermasalah, termasuk saya nih. Bermasalah. Dan memang Tuhan tidak pernah menyingkirkan masalah dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong jauhkan masalah dari hidupku. Kita salah berdoanya. Tuhan siapkan masalah. Supaya ibu-ibu dan saya semakin dipulihkan. Supaya kita semakin dibersihkan. Supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Melalui apa? Masalah. Coba ibu-ibu pernah nggak renungin. Kalau dari dulu gue punya duit banyak. Happy. Bisa ke sini, bisa begini, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli itu. Waduh. Pasti kita merasa, Tuhan, saya udah punya semuanya, segala-galanya. Kita nggak perlu Tuhan, loh. Pasti kita nggak perlu Tuhan. Udah punya semuanya. Dan Tuhan izinin kita ada masalah. Dan Tuhan katakan apa? Masalah hari ini cukuplah untuk hari ini. Masalah besok ada kesudahannya.
sendiri. Berarti besok ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Ada. Ada. Lalu kita minta Tuhan tolong jauhkan masalah. Berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Tuhan bilang gini, lu gua kasih kepercayaan malah minta dijauhkan masalahnya. Harusnya kita berdoa, Tuhan gimana caranya saya menghadapi masalah? Masalah bukanlah masalah Tuhan, tetapi bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut. Ini kita hanya minta petunjuk Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Besok kamu kerja Tuhan, keras, tapi ini masalah masih ada yang lain-lainnya Tuhan. Dan Tuhan katakan, jangan takut, karena masalah yang kau hadapi tidak melebihi kekuatanmu sendiri. Tuhan sudah berikan janjinya. Tuhan sudah berikan jalan keluarnya. Cuman kita tidak mau menjaga itu semua. Nah ini. Tetapi kita diingatkan malam hari ini. Ibu-ibu semuanya. Seperti apa yang diberikan atau dicontohkan. Apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia nggak punya emas. Dia nggak punya perak. Dia nggak punya kekayaan. Kita juga nggak punya kekayaan. Sama. Nggak punya emas, nggak punya harta, nggak punya uang yang berlebih lah. Kita semua sama, kita masih bekerja, kita masih mencari nafkah, kita masih berusaha. Benar nggak? Kita nggak punya. Dan Tuhan izinkan loh. Tuhan izinkan. Satu hal penghiburan yang paling dahsyat yang saya miliki, ketika ada hal yang tidak mengenakan, ketika ada hal yang menyakiti hati kita, ketika ada sesuatu yang mengecewakan kita, Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, kita semua dimampukan untuk melewatinya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin kita menghadapinya. Ibu-ibu, berapa helai rambut di kepala ibu-ibu? Ada yang bisa jawab dengan tepat? Tidak ada. Nggak ada kan? Saya aja nggak Tidak bisa jawab. terhitung. Saya tidak bisa jawab pada berapa helai rambut di kepala saya. Nggak bisa. Tapi Tuhan tahu. Dahsyat kan? Tuhan tahu. Bahkan sehelai rambut di kepala saya pun tidak akan terjatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Berarti semua dalam kontrolnya Tuhan. Semua tergantung dari izinnya Tuhan. Kalau dia yang bisa mampu mengontrol hidup ibu-ibu dan saya, kenapa kita nggak bergantung sama dia? Kenapa kita nggak percaya sepenuhnya sama dia? Kenapa kita masih memikirkan dengan logika pikiran kita? Kok Tuhan begini ya, kok Tuhan begini? Kita harus belajar seperti anak kecil. Ini kan, makanya Tuhan suka dengan anak kecil. Anak kecil kalau udah percaya, percaya aja. Dijanjiin, ayo ikut sini sama om, sama tante, nanti kita beliin ini. Ya dia ikut aja, dia percaya, dia seneng. Harusnya kita begitu. Makanya Tuhan suka dengan orang-orang yang memiliki hati yang tulus seperti seorang anak kecil. Percaya sepenuhnya, apapun itu. Semua dalam kontrol Tuhan. Ibu-ibu dan saya diizinkan tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya permata, tidak punya kekayaan. Supaya apa? Supaya kita tidak boleh sombong. Supaya kita tidak merasa, gua hebat loh. Enggak. Tidak ada yang bisa kita hebatin. Kita nggak bisa jaga napas kita kok. Semua tergantung kontrol Tuhan. Kalau Tuhan bilang, pulang. Pulang kita mau ngomong apa? Mau bilang, oh enggak Tuhan, nanti dulu deh Tuhan. Nggak bisa. Pulang, pulang. Gitu kan? Apa yang kita miliki bisa kita gunakan. Memberkati orang-orang di sekitar kita. Teman, atasan, saudara. Kita bisa berkati. Pak, tapi kan saya nggak bisa apa-apa. Dengan Zoom seperti ini kita bisa doakan dia. Bahkan, bahkan, saya sering sekali ada orang, Pak, saya ada masalah, Pak. Oke, siapkan air, siapkan minyak. Saya video call. Langsung saya doakan. Ini sering sekali terjadi. Doakan, video call. Enak. Ya toh? Nah, ini yang kita miliki. Energi ini yang dahsyat. Dan jaga energi ini dengan apa? Kesucian. Kuncinya itu. Orang belajar ilmu-ilmu kanuragan, belajar energi daripada kuasa-kuasa kegelapan, dia ada ritualnya nggak? Ada, dia setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau dalam 1 bulan dia harus apa? Dia harus semedi, dia harus belajar untuk mengkontemplasikan dirinya, dia harus belajar untuk mendekat. Kita pun juga sama, kita harus setiap hari, setiap saat bersekutu dengan Tuhan. Ini harus bersekutu dengan Tuhan, berdoa sama Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kan katanya kalau kalau orang Kristen itu doa itu apa?
nafas hidup kan? Nafas hidup penyerah Iya. Tuhan. Nafas hidupnya orang percaya, betul nggak? Terus kalau gini, sekarang saya mau tanya ibu-ibu semua yang ada di sini, coba deh ya, coba saya minta tolong, hidungnya ditekan, Kita bisa dah. oke? 5 menit aja deh, kira-kira apa yang terjadi? 5 menit begini, Mati. mati, Enggak. mati Bu Nena, mati, benar, Bu Lisa mati kalau ditekan terus begini 5 menit, mati, nggak bisa Hah? Hah? Mati kan? Kalau nggak bernapas kan, sulit kan? Sulit. Sadar nggak? Kalau kita tidak berdoa bersama dengan Tuhan, tidak berdoa itu bukan yang cuma minta ya, tapi kita berdialog, kita bergaul karib, kita dekat dengan Tuhan. 5 menit saja kita tidak berdoa, mati nggak kita? Mati. Ha, mati. Yang mati bukan fisik kita, tapi roh Rohnya kita yang mati. terpisah dari hadirat Tuhan. Itu makanya doa kita itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kita harus terus bernafas, berdoa, bersekutu bersama dengan Tuhan. Ini. Jadi ini harus kita jaga hadiratnya, jaga energinya setiap saat, setiap waktu. Saat kita bekerja, nggak ada yang mustahil kalau kita membawa hadirat Tuhan, ada kuasa gelapan, dia minggir. Ada orang mau jahat sama kita, dia minggir. Ini yang sering sekali yang harusnya kita lakukan. Sebentar. Nah, saya harus ya. Ini yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan merasa saya nggak punya apa-apa. Kita semua punya. Cuma kita nggak pernah menyadari dalam diri kita. Kita punya energi yang dahsyat ini luar biasa. Mungkin ibu-ibu bingung kok temanya Pak Buyung kasih energi ilahi ya. Kok bingung kok energi ilahi ya? Apa ini maksudnya Tuhan? Saya mengajak ibu-ibu semua di belahan dunia manapun. Yuk kita jadi saksi dan terang Tuhan. Dan kita harus pelihara energi itu. Kalau orang dunia mereka berusaha memelihara menggunakan energi yang tidak terlihat itu. Dan kita juga punya energi yang tidak terlihat, yang dahsyat, yang luar biasa. Menembus bahkan kita jauh lebih hebat dari mereka. Kita bisa lintas benua, kita bisa lintas negara tanpa ada yang mengganggu. Kalau mereka harus lihat penguasanya, di Hong Kong siapa penguasanya, di Taiwan siapa penguasanya, beda-beda. Di Malaysia siapa penguasanya. Tetapi kalau kita punya energi ilahi penguasanya, hanya Bapa di surga, Bapa Elohim Yahweh. Wow. Amin. Powernya kuasanya dari mana? Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus. Dan kita percaya yang sakit pasti disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, yang mati pasti dibangkitkan, yang lumpuh pasti akan berjalan, yang tuli pasti akan mendengar, yang bisu pasti akan berbicara. Amin. Ini tetap Amin. terjadi sekarang. Dan energi inilah yang harus kita bagikan spiritnya. Jangan khawatir ketika kita punya masalah. Jangan takut. Itu. Karena jelas dikatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mujizat bisa terjadi buat kita semua. Kapanpun, Amin. dimanapun. Bahkan di Amin. Home Plus yang saya pernah jalani, justru sama ada satu di Home Plus, dia ini sebagai penutup, dia tidak bisa berjalan hampir 2 bulan, dan saya bilang waktu itu sama dia, setelah home ini ibu pulang berjalan, ibu akan normal, jalan dengan normal. Apa yang terjadi ketika dia pas saya penutup? Oke, saya akan doakan, saya urapi kakinya pakai minyak urapan, saya doakan, dan dia bangun, dia berdiri. Dan dia berjalan. Kalau ibu yakin dengan iman, berjalan, berjalan sekarang demi nama Yesus, saya bilang. Dan dia berjalan. Dan dia nangis. Dan dia nangis. Dia nangis pada saat itu. Bahkan ada satu pria, bapak-bapak, dia meluk saya, dia bilang gini, Pak, saya mau minta maaf. Kenapa? Karena
Saya tidak percaya sama Bapak selama ini. Dia bilang begitu.